A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh-dhann wa ma qataluhu yaqinan barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakiman. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang antusias. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu. Kali ini topik yang akan kita kaji tentang kontroversi kematian Nabi Isa alaihi salam. Nah, rekan-rekan sekalian, menurut iman Yahudi, ya, jadi Nabi Isa itu atau Yesus, ya, jadi Yesus Al-Masih, ya, jadi Isa itu atau Yesus Al-Masih itu yang diusap, ya. Yesus Kristus itu Kristus itu artinya yang diurapi atau yang diusap. Bahasa Arabnya adalah Al-Masih dari kata masaha, ya, masaha yamsahu. Jadi Al-Masih berarti yang diusap atau yang diurapi, ya. Di Timur Tengah itu atau orang Yahudi, orang Nasrani mengenalnya sebagai Yesus, ya, Yesus atau Al-Masih. Nah, Islam itu menyebut beliau sebagai Isa ibnu Maryam, ya, jadi putra laki-lakinya Maryam, ya. Kalau kelahirannya, ya, baik Yahudi, Kristen, Islam, ya, tampaknya tidak ada perbedaan bahwasanya Yesus ataupun Isa, ya, atau Al-Masih atau Kristus itu lahir di dalam rahim seorang ibu. Itu tidak ada perbedaan, baik Yahudi, Kristen atau Nasrani ataupun Islam. Tidak ada perbedaan tentang kelahiran beliau, bahwasanya beliau itu lahir dari rahim seorang ibu layaknya kita semua, layaknya manusia. Ya. Cuman ada kontroversi di sini tentang kewafatan Yesus Kristus atau Isa atau Al-Masih itu, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu meyakini, ya, bahwa Yesus itu atau Al-Masih itu, ya, atau Isa itu sudah wafat, ya, wafat di palang salib, ya. Baik Yahudi maupun Kristen itu tidak ada bedanya, bahwasanya Yesus itu memang mati, memang wafat di palang salib. Jadi mati, terbunuh di palang salib itu, ya. Hanya bedanya motivasi daripada kematian Yesus itu atau kewafatan Yesus itu, ya. Kalau Yahudi, orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya kewafatan atau disalib itu, ya, itu kan tragis, ya. Ada manusia yang disalib, itu kan tragis, ya. Itu penyalipan itu dianggap sebagai akibat dari yang pertama melakukan dosa besar, ya. Jadi
Yesus itu dianggap dia melakukan dosa besar yang menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, ya. Sehingga menurut para pembesar Yahudi, ya, para pembesar Yahudi itu, Yesus ini melakukan dosa besar karena dia menyamakan derajat dirinya dengan Tuhan. Maka dia harus dibunuh, ya. Terus para pembesar Yahudi ini, ya, ini cerita versi sebelum Quran ya ini, ya. Ini cerita versi Kristen atau cerita versi sejarah, ya. Nanti kita akan kritik itu. Nah, jadi dia melakukan dosa besar, kemudian para pentolan Yahudi itu, ya, para pembesar Yahudi atau tokoh Yahudi itu, dia mengatakan bahwasanya atau mengadu kepada gubernur Romawi pada saat itu, ini telah melakukan dosa besar, telah melakukan murtad atau dosa besar lah, ya, telah menyamakan derajat dirinya dengan Tuhan. Maka harus dibunuh ini, hukumannya harus dibunuh. Dan itu dibunuh di palang salib itu. Ya. Yang kedua, versi Yahudi bisa jadi ini adalah politik. Ya. Kalau kita lihat ini politik karena ajaran Yesus itu ajaran penuh kasih, sehingga popularitas Yesus itu mulai menarik simpati dari pengikutnya. Jadi pengikutnya mulai bertambah secara perlahan-lahan. Orang mengikuti Yesus, orang mengikuti ajaran Yesus itu dengan sukacita, tanpa ada paksaan. Sehingga pengikutnya mulai bertambah. Sehingga bisa jadi terjadi kecemburuan sosial, iri. Para pentolan Yahudi itu atau para pembesar Yahudi, para tokoh agamanya, para tokoh masyarakatnya itu, ya, iri dengan prestasi Yesus itu. Maka kemudian dibuatlah fitnah atau gibah, ya, atau fitnah, sehingga Yesus itu harus dibunuh, yaitu akhirnya mati di palang salib. Itu versi Yahudi, rekan-rekan sekalian. Lah, adapun versi Kristen atau Nasrani itu sama, Yesus Kristus itu Al-Masih ini wafat, memang mati di palang salib, ya, tewas terbunuh di palang salib. Tetapi motivasinya itu berbeda dengan Yahudi. Yang pertama menurut Kristen, yang pertama itu adalah karena nubuat. Jadi bahwasanya Yesus itu memang harus mati di palang salib karena nubuat, karena semacam fatalistik, ya. Kalau dalam Islam itu ada namanya Jabariyah. Jadi sudah dari sononya ditulis bahwasanya Yesus ini, Al-Masih itu harus wafat, harus mati di palang salib. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu harus mati tersalib, wafat, tewas di palang salib, itu karena untuk menebus dosa umat manusia. Jadi umat manusia ini umat yang membawa dosa turunan dari Adam itu. Jadi mereka itu berdosa. Lah, untuk menebus itu tidak bisa, menurut iman Kristen, ya, pada saat itu tidak bisa dosa itu ditebus dengan beriman dan beramal soleh saja. Dosa itu harus ditebus dengan wafatnya Yesus di palang salib, tewasnya Yesus Al-Masih di palang salib itu. Jadi sehingga kesimpulannya menurut Yahudi maupun Nasrani, ya, Yesus itu atau Al-Masih itu sudah wafat di palang salib. Hanya bedanya motivasinya itu, ya. Kenapa Yesus itu kok harus mati di palang salib itu? Antara Yahudi dan Nasrani itu berbeda, ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Adapun bagaimana tanggapan Al-Qur'an terkait itu, ya, kontroversi ini. Lah, Al-Qur'an di surat 3, surat Al-Imran ayat 157 surat An-Nisa, ya, surat 4 ayat 157 sampai 158 tadi di depan sudah saya baca, ya. Bahwa di situ Isa atau Yesus atau Al-Masih itu tidak dibunuh di palang salib. Ya, tidak dibunuh, tidak disalib. Hanya diserupakan bagi mereka seakan-akan mereka membunuhnya, menyalibnya, ya. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka para ahli kitab di ayat sebelumnya 155, 156, ya, sebelumnya dikatakan para ahli kitab itu dihukum oleh Allah karena mereka mengatakan bahwasanya Isa itu kami, kata mereka, inna sesungguhnya kami qatalna telah membunuh Al-Masih
Al-Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah itu. Mereka mengatakan, ya sungguh kami telah membunuh Isa itu. Ya. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Jadi dibantah oleh Al-Qur'an. Mereka tidak membunuhnya, kata Al-Qur'an. Dan juga mereka tidak menyalibnya, hanya diserupakan. Jadi mereka seakan-akan telah membunuhnya. Sejatinya mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, mereka itu tadi disebutkan bahwasanya mereka hanya mengikuti persangkaan atau dugaan belaka. Mereka tidak punya bukti. Wa ma qataluhu yakinan, mereka tidak mempunyai bukti secara yakin bahwasanya mereka telah membunuh Isa Al-Masih itu. Ya. Jadi sekali lagi menurut Al-Qur'an dibantah oleh Al-Qur'an bahwasanya Isa itu dibunuh di palang salib, ya. Atau disalib atau dibunuh. Itu menurut Quran mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Nah, meskipun demikian rekan-rekan sekalian ya, bukan berarti Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang. Nggak berarti seperti itu. Nabi Isa itu lahir, kalau mengikuti sejarah cerita pada umumnya, lahir pada 1 Masehi, ya, pada tahun ke-1 Masehi atau abad pertama Masehi itu, ya. Al-Masih, Masehi itu kan kalender Masehi dari namanya itu Al-Masih, ya kan. Nah, itu 1 Masehi lah, sekarang sudah 2001, sudah 2000 tahun yang lalu, ya. Jadi bukan berarti ketika Quran mengatakan beliau tidak dibunuh dan tidak disalib kemudian beliau itu hidup sampai sekarang, enggak. Beliau itu wafat. Menurut Al-Qur'an beliau itu wafat memang, ya. Jelas sekali di surat Al-Imran surat 3 ayat 55 dijelaskan oleh Al-Qur'an, diceritakan oleh Allah bahwasanya Nabi Isa itu sudah wafat, ya. Idz qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, ya. Dan ketika Allah mengatakan kepada Isa, "Hei Isa, sesungguhnya aku telah mewafatkanmu. Inni mutawaffika." Jadi jelas di sini Nabi Isa itu sudah diwafatkan Allah. Sudah wafat gitu Nabi Isa itu, ya. Sudah wafat, meskipun wafatnya itu tidak di palang salib. Ya, tidak dibunuh oleh gubernur Romawi atau para pembesar Yahudi itu tadi. Enggak. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak disalib, tetapi Nabi Isa itu memang sudah wafat, ya. Jelas di situ, ya, oleh Al-Qur'an itu, ya. Memang sebagian kita umat Islam itu ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Loh, di dalam Al-Qur'an tidak ada redaksi, cerita, informasi bahwasanya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Tidak ada itu. Adanya bahwasanya adalah barrafa'ahullahu ilaihi. Nabi Isa itu diangkat ke sisi Allah. Wa rafi'uka ilayya, ya. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu wahai Isa ilayya, ke sisiku, bukan ila sama, ya. Bukan barrafa'ahullahu ila sama, enggak. Redaksinya bal, tetapi rafa'ahu Allahu, Allah mengangkat Isa itu ilaihi, kepadanya, ke sisinya. Itu bukan diangkat ke langit, bukan, tetapi maksudnya adalah diangkat ke sisinya, maksudnya derajat Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, ya. Diselamatkan, dibahagiakan, disukseskan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Ya. Lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi bahwasanya Nabi Isa itu sudah wafat, ya. Itu disebutkan di surat 19 Maryam, mulai dari ayat 30 dibaca sampai 35, ya. Itu agak panjang, ya. Ayatnya itu, Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jelas itu di ayat 33-nya, wassalamu alayya, keselamatan atasku, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, pada hari aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan lagi. Jadi Nabi Isa itu sudah wafat, ya.
jelas sekali wa yauma amutu, dan pada hari aku mati. Ya, jadi Nabi Isa itu mati. Meskipun beliau tidak disalib, tidak terbunuh dan tidak disalib, tetapi beliau sudah mati. Ya, wafatnya bagaimana? Ya wafat wajar, layaknya manusia biasa. Oke, itu ya rekan-rekan sekalian, semoga clear ya, kita tanggapi tentang kontroversi kewafatan atau kematian Nabi Isa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.